Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tarisa Rometo Arahab dengan NIM 520244300. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mini riset rekayasa ide dan proyek mata kuliah pelayanan prima. Oke, langsung saja. Tema yang saya angkat adalah masalah dalam pelayanan yang menjadi keluhan pelanggan. Oke, langsung saja. Alasan saya atau latar belakang mengapa saya mengangkat tema ini adalah dikarenakan alasan pelanggan mengeluh pada umumnya adalah karena merasa tidak puas atas jasa yang diberikan, sehingga berakibat pada pelanggan yang menuntut ketidakpuasan pelayanan yang kita berikan tersebut. Sedangkan pelayanan merupakan aspek yang sangat penting untuk diberikan kepada pelanggan. Jika pelayanan yang kita berikan baik, maka pelanggan akan mengapresiasi dan merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Sedangkan sebaliknya, apabila kita melayani dengan buruk, pelanggan akan merasa tidak puas sehingga timbulnya protes ataupun yang disebut dengan komplain. Nah, keluhan atau komplain adalah apresiasi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan, atau tidak adanya tindakan pemberi layanan yang berpengaruh kepada pelanggan. Oke everyone, langsung saja. Pada kali ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama, sumber keluhan pelanggan. Yang kedua, kategori keluhan pelanggan. Yang ketiga, proses penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, ada bagaimana cara kita menangani para pelanggan. Oke everyone, langsung saja kepada subbab yang pertama, sumber keluhan pelanggan. Apa aja sih yang menjadi keluhan para pelanggan? Yang pertama ada harga produk terlalu mahal. Yang kedua ada karyawan yang kurang ramah. Yang ketiga ada pelayanan kurang cepat dan kurang memuaskan. Yang keempat ada kualitas produk kurang memenuhi kriteria. Selanjutnya ada fasilitas kurang memadai. Selanjutnya konsumen yang terlalu perfeksionis. Selanjutnya ada manajemen atau bisnis yang kurang baik. Selanjutnya para pemimpin perusahaan, rekan bisnis, dan pesaing bisnis. Oke everyone, langsung saja kita kepada subbab yang kedua, yaitu kategori keluhan pelanggan. Apa aja sih? Ternyata kategori keluhan pelanggan ini ada 4. Yang pertama, keluhan mekanikal dan teknis. Nah, biasanya keluhan ini sering terjadi karena barang yang dibeli mengalami kerusakan pada bagian tertentu atau seluruh barangnya rusak. Nah, biasanya sering terjadi pada pembelian barang-barang mekanikal dan elektronik, yaitu seperti TV, AC, radio, handphone, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, keluhan yang kedua itu ada akibat sikap petugas serta ketidaksabaran dalam melayani. Nah, biasanya keluhan ini disampaikan oleh pelanggan karena sikap petugas yang kurang baik atau negatif. Contohnya, cara bicara yang ketus, terkesan judes. Nah, ada lagi penampilan wajah yang masam atau cemberut. Nah, yang ketiga ada malas-malasan melayani pelanggan serta menganggap rendah pelanggannya. Nah, keluhan yang ketiga ada keluhan akibat pelayanan yang buruk dan tidak berkomitmen. Biasanya keluhan pelanggan karena hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan itu sendiri. Seperti misalnya tukang jahit yang berjanji kepada pelanggannya akan menyiapkan baju dalam 2 hari ke depan. Ternyata 2 hari ke depan bajunya tidak siap, sehingga tidak ada komitmen antara keduanya. Terakhir ada keluhan yang tidak mendasar. Nah, keluhan ini biasanya dianggap aneh oleh petugas karena tidak ada keluhan yang mendasar
mendasari keluhan tersebut. Biasanya secara psikologis mungkin saja hidupnya tidak bahagia, kesepian atau stres. Begitu pandangan para psikologis mengenai pelanggan yang mengeluh tentang hal-hal yang tidak wajar ini. Oke everyone, langsung saja kepada subbab yang ketiga, ada proses penanganan keluhan pelanggan. Bagaimana sih mekanika atau proses penanganan keluhan para pelanggan? Nah, berbagai metode yang dipakai untuk mengatasi keluhan tersebut, mulai dari memberi kepuasan optimal, meningkatkan loyalitas, dan akhirnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Nah, program investasi yang umumnya digunakan berupa nomor bebas pulsa, pelatihan intensif, kebijakan pengembalian, dan lain sebagainya. Nah, proses penanganan keluhan yang efektif dimulai dari identifikasi dulu. Nah, kemudian menentukan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak merasa puas. Nah, langkah yang pertama itu keluhan, kemudian ditanggapi, kemudian diteliti, dan diatasi, diperiksa, dan diselesaikan. Oke everyone, yang keempat langsung saja ada cara menghadapi pelanggan. Hal yang akan dilakukan petugas dikala menghadapi keluhan pelanggan. Yang pertama, pusatkan perhatian kepada pelanggan. Yang kedua, berikan pelayanan yang efisien. Yang ketiga, naikkan harga diri tamu. Yang keempat, bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. Berikutnya ada berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Berikutnya ketahui apa keinginan pelanggan. Selanjutnya jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tidak dapat melayani. Nah, kemudian tunjukkan empati. Selanjutnya segera berikan solusi yang cepat dan tepat. Nah, bersikap luwes, jangan kaku. Yang terakhir, catat semua komplain sebagai bahan evaluasi ke depannya. Oke everyone, nah yang paling penting yang harus kita ingat adalah dalam menghadapi keluhan pelanggan, kita harus sadar bahwa komplain dari pelanggan itu merupakan salah satu hal yang membuat kita menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas perusahaan yang kita miliki ataupun kualitas diri kita. Karenanya, pelanggan merupakan hal positif yang akan membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Yang perlu kita ingat satu lagi adalah kepuasan pelanggan adalah segalanya. Oke, terima kasih everyone. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi